wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk semuanya. Masih semangat? Masih ya. Oke. Baik, perkenalkan nama Ibu Anya Yevina. Oke. Sebagai moderator dari pemateri Dr. Andi Fajariani Wirasti SPD MSI. Beliau adalah dosen dari Universitas Papua. Oke, beliau akan menyampaikan materi tentang observasi dan wawancara. Jadi terkait dengan materi observasi dan wawancara nanti pada saat kalian turun magang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Andi. Mungkin untuk waktu dipersilakan sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Masih semangat? Terima kasih atas kesediaannya untuk menunggu. Mohon maaf saya terlambat. Siang ini kita akan membahas saya akan menyampaikan materi tentang observasi dan wawancara. Apa itu observasi? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diperhatikan ketika melakukan observasi? Kemudian saya kalau bicara suka lupa waktu. Oke, apa yang harus dilakukan ketika observasi, apa yang harus diperhatikan ketika observasi, apa saja yang harus diobservasi, nanti akan kita bahas bersama-sama. Kemudian yang kedua tentang wawancara. Apa prinsip-prinsip wawancara, apa saja yang harus dilakukan ketika melakukan wawancara, apa saja yang harus diperhatikan juga ketika wawancara. Nanti kita lihat bersama-sama sebentar ya. Nah, sebelum saya berbicara terlalu jauh, saya mau tanya dulu, ini dari di mana saja? PGSD, apalagi bahasa Indonesia, bahasa Inggris ada? Bahasa Inggris nggak ada yang PGSD sama bahasa Indonesia saja? Oke. Nah, pernah dengar apa itu observasi? Pernah cuma apa? Yang bahasa Indonesia pasti sering dengar observasi. Atau kalau di materi bahasa Indonesia biasanya ya ada itu. Pengamatan langsung, apalagi. Oke. Ada HP-nya ada internetnya semua? Oke, coba dibuka, konekkan ke internet, masuk ke menti.com. Oke, masuk ke menti.com. Menti.com. Buka di Google Chrome-nya atau pakai apa? Mozilla atau pakai apa di HP? Ketikkan menti.com. Tulisannya kecil ya? Menti.com. Menti.com.
Sudah masuk? Passwordnya Masukkan kode. Masukkan kode. Menti.com sudah? Ya, masukkan kodenya di 123456 itu. Kodenya 4635 5617. 5617. Masing-masing boleh mengetikkan maksimal 3 kata atau 3 kalimat boleh. Apa itu observasi yang kalian tahu? Papa mau punya serius enak kan? Saya langsung kasih ya. Saya langsung kasih. Apa tadi 45 46 35 56 46 35 56 17. Sudah. Apa mau? Cukup. Vanilanya tuh enak kayak susu murni. Enggak maksudnya kita review sama yang pernah makan sih. Sisa itu misalkan juga semua Di sana kemana?
Oke, mengawasi sudah ada pembangunan. beberapa ya. Mengawasi. Saya tuh tidak di sebelah sini bagus ya. Sebelah sini Bu, Iya, pindah. pindah sebelah sini boleh. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Kasihan juga yang pindah. Berarti kita yang pindah ke sana. Oh iya. Iya. Dari sini. Ya boleh. Dari ceramah ini. Oke. Masih berproses? Sudah. Ada yang sudah, ada yang sedang berproses. Iya, sudah. Iya. Ya. Mana? Satu saja tidak apa-apa, tidak ketiga. Iya. Menurut kamu observasi foto satu saja tidak apa-apa. Mengecek lokasi, mengawasi. Oke. Observasi. Oh. Setting kameranya tadi ke sebelah sana ya? Iya, Pak Ibu. Setting kameranya tadi ke sebelah sana. Susul pindah ke sini ke pangkat ya? Oke, observasi ini ya jawaban kalian itu paling besar, paling banyak menjawab observasi adalah pengamatan. Ada yang menjawab mengawasi, apa lagi itu? Mengecek lokasi. Sampel, peninjauan, kemudian sebelah mana itu mengecek lokasi? Oh, yang biru ya, mengecek lokasi, kemudian tingkah. Langsung kayaknya itu kebanyakan ininya ya, kebanyakan hurufnya jadi terpotong. Kemudian pengamatan atau melihat, ya sebagian besar menjawab observasi itu adalah pengamatan. Tidak salah apa yang sudah teman-teman sampaikan terkait observasi. Ya, secara garis besar observasi itu merupakan sebuah kegiatan ilmiah, merupakan sebuah metode ilmiah untuk melakukan sebuah pengamatan. Nah, apa yang sudah diamati, apa yang sudah dilihat, apakah hanya berhenti sampai di situ? Hanya dilihat saja. Oh, ini begini, begini, begini. Tentunya ada sebuah proses proses mengelola apa yang sudah diamati itu, atau
proses mengelola hasil pengamatan itu. Atau Bu, bagus saya Pak. Nah, selain mengamati, apa yang diamati, namanya manusia, ada keterbatasan memori ya, sama seperti HP, sama seperti komputer. Ketika informasi-informasi masuk, kemudian tidak di-save, tidak disimpan, memorinya terbatas, bisa hilang. Manusia mungkin hari ini ingat apa yang dilihat, sama seperti yang kalian lakukan juga. Apa yang saya sampaikan di depan, apa yang saya ucapkan, didengar, dilihat, stop sampai di situ, sampai di rumah mungkin lupa. Apa yang kalian lakukan untuk mengatasi itu? Mencatat. Ya, oke. Jadi apa yang diamati itu perlu dicatat. Kemudian Pak Teguh selanjutnya ditandai apa saja. Jadi banyak hal yang diamati, banyak hal yang dicatat. Tapi bagian-bagian mana dari hasil amatan atau dari hasil catatan itu yang dibutuhkan? Dibutuhkan untuk apa? Nanti dilihat apa tujuan dari observasinya. Kalau saya mau mengobservasi proses pembelajaran, maka yang dicatat adalah proses pembelajarannya. Kalau saya mau mengobservasi perilaku siswa, maka yang dicatat atau yang ditandai dari sekian banyak yang dicatat itu adalah terkait perilaku siswa, gitu ya. Jadi dilihat di catatan, kemudian memilih. Jadi sudah ditandai, dipilih, diambil untuk disusun dalam bentuk laporan observasi. Nah, untuk laporan observasi nanti teman-teman punya panduan ya, nanti ada panduan yang diberikan oleh kampus. Gitu. Kalau tidak ada ya. Oke, jadi secara keseluruhan observasi itu merupakan sebuah rangkaian proses situasi, kondisi, tingkah laku, juga suasana yang ada hubungannya dengan organisasi atau sistem tertentu. Jadi kalau tadi proses pembelajaran, berarti organisasi yang dimaksudkan di sini adalah proses pembelajarannya itu apa yang dilihat. Nah, kemudian observasi itu dilakukan secara sengaja. Tidak ada orang mengobservasi tanpa sengaja, tiba-tiba datang terus melihat, tidak ada. Sengaja apa artinya? Kita punya tujuan, kita mau mengobservasi apa, kita mau melihat apa. Kemudian observasi itu dilaksanakan secara terarah menurut urutan dan sesuai pada tujuan. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa apa yang dicatat, apa yang ditandai, apa yang dipilih itu berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, kalau teman-teman punya pedoman wawancara, berarti nanti bisa dilihat pada pedoman wawancara itu apa saja yang akan diobservasi. Selanjutnya saya punya menti lagi, saya punya survei lagi, tapi kayaknya agak lambat, nanti kita lewat aja ya. Jadi observasi itu fungsinya adalah untuk mengumpulkan data, untuk mencari informasi tertentu terkait apa yang tujuan yang sudah ditetapkan di awal. Nah, kemudian apa saja yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan observasi? Menurut teman-teman, apa saja yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan observasi? Sebelum melakukan pengamatan, apa saja yang harus dilihat? Apa saja yang harus dipersiapkan? Apa kira-kira? Apa? Alat tulis. Oke, alat tulis wajib itu ya yang pertama. Tadi kan ada mau mencatat toh? Mau mencatat, jadi kita butuh alat tulis. Apa lagi? Buku. Apa
Apalagi? Apa? Pertanyaan yang mau ditanyakan waktu mengobservasi ada bertanya? Belum ya, kita hanya melihat saja toh. Apalagi kalau begitu, kalau kita hanya melihat, apa yang harus dipersiapkan? Apa? Apa? Mengamati. Oke, mengamati apa? Apa yang mau diamati perlu kalian tulis sebelumnya tidak? Perlu ya. Jadi ketika sampai di sekolah, tidak mungkin sama seperti saya masuk ruangan ini, tidak mungkin saya langsung melihat secara keseluruhan tanpa tahu apa yang saya mau lihat, gitu ya. Jadi yang pertama itu tujuan observasinya apa dulu. Jadi sebelum datang ke sekolah, sebelum melakukan observasi, tetapkan dulu tujuannya. Teman-teman datang ikut kegiatan ini punya tujuan tidak? Punya ya. Jadi dari rumah ke sini punya tujuan kan? Dari rumah datang ke kampus punya tujuan, saya mau mengikuti pembekalan. Kalau tidak seperti itu, tidak akan sampai di sini, mungkin hanya putar-putar di bawah situ saja. Atau hanya datang sampai di sini turun lagi pulang. Gitu ya. Tapi karena punya tujuan, maka sampai di sini. Demikian juga observasi. Jadi dari mungkin dari kampus atau dari berangkat dari rumah, saya mau ke sekolah, mau observasi apa, mau melihat apa, mau mengamati apa. Itu yang harus ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan observasi. Nah, tujuan ini berkaitan dengan tempatnya. Tempat di mana teman-teman mau observasi, di SD mana, di SMP mana, gitu ya. Di SD Amban misal, Amban di SD yang di bawah sini misalkan, atau di SD yang di Alfai 2, gitu ya. Jadi lokasinya di mana melakukan observasi, kemudian siapa yang mengobservasi dan siapa yang diobservasi. Lalu aktivitas yang akan diobservasi apa? Itu sudah termasuk satu paket di dalam tujuan observasi. Kemudian apa saja yang akan diobservasi tadi? Semoga masih sama. Jadi yang akan teman-teman observasi nanti di sekolah adalah terkait kegiatan akademik dan kegiatan non-akademik. Untuk akademiknya seperti apa karakteristik peserta didik, kemudian perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru di sekolah seperti apa, kemudian seperti apa proses atau pelaksanaan pembelajarannya. Kemudian untuk kegiatan non-akademiknya, manajemen sekolahnya bagaimana? Manajemen sekolahnya mungkin ada sekolah yang mengabaikan kedisiplinan siswa. Nah, itu yang akan nanti termasuk di dalam bahan pengamatan teman-teman ketika berada di sekolah. Kemudian juga lingkungan belajar siswa di sekolah. Kenapa ini semua perlu diobservasi ketika teman-teman magang? Jadi magang, ketika teman-teman magang tentunya teman-teman nanti akan praktek ya. Ya, nanti di sekolah akan praktek. Apakah itu praktek mengajar? Kalau praktek mengajar berarti teman-teman harus menyiapkan RPP atau kalau pakai kurikulum 2013 modul ajar. Teman-teman harus menyiapkan itu. Nah, menyiapkan RPP, menyiapkan modul ajar ini tidak serta-merta download yang sudah ada di internet atau pakai yang sudah disiapkan oleh guru. Teman-teman perlu melihat juga seperti apa karakteristik peserta didiknya. Oh, kalau saya download dari internet cocok tidak dengan siswa saya di sekolah nanti. Nah, makanya teman-teman harus mengobservasi terlebih dahulu seperti apa peserta didiknya. Peserta didiknya kalau di download dari internet misalkan di internet itu menggunakan
sumber belajarnya yang buku atau ini yang menggunakan YouTube misalkan, ternyata di sekolah itu siswanya tidak bawa HP, tidak boleh bawa HP, diharamkan bawa HP. Nah, bagaimana caranya teman-teman mau menggunakan RPP itu yang menggunakan YouTube sementara siswa di sekolah tidak boleh bawa HP, gitu ya? Jadi kemudian lagi di RPP-nya contoh di RPP itu yang teman-teman download atau yang punyanya guru-guru juga biasanya main download saja ya. Jadi teman-teman bisa menyusun RPP atau modul ajar itu sesuai dengan lingkungan sekolah yang teman-teman lihat berdasarkan hasil observasi. Jadi RPP dan modul ajar yang teman-teman siapkan itu benar-benar sesuai dengan apa yang teman-teman observasi atau sesuai dengan kondisi di sekolah tersebut. Jadi makanya kita teman-teman nanti perlu mengobservasi karakteristik peserta didiknya. Siswa ini kalau belajar dia sambil jungkir balik kah, atau dia duduk tenang belajar, atau dia butuh musik baru dia bisa belajar, itu perlu diperhatikan. Sehingga nanti ketika menyusun RPP, menyusun langkah-langkah pembelajaran, oh saya mau bikin pembelajaran yang suka jungkir balik, nanti dia jungkir balik gitu. Kemudian yang duduk tenang, saya akan siapkan bahan ajar yang dia duduk tenang. Untuk yang dengar musik atau nonton video, saya siapkan juga untuk dia nonton video, sehingga proses pembelajaran dengan karakteristik siswa yang berbeda-beda ini bisa berlangsung dan konsep-konsep yang mau disampaikan bisa diterima dengan baik oleh siswa sesuai dengan karakteristiknya. Seperti itu ya, salah satu contohnya. Sehingga perangkat pembelajaran nanti mengikuti apa yang sudah teman-teman peroleh itu. Nah, perlu dilihat kenapa manajemen sekolah perlu. Ya perlu karena ketika teman-teman mau melakukan sesuatu harus sesuai dengan apa yang ada di sekolah gitu. Misalkan teman-teman mau menerapkan disiplin positif kepada siswa, sementara sekolah itu mengabaikan hal itu. Bagaimana caranya supaya disiplin positif ini bisa teman-teman terapkan di sekolah dengan manajemen sekolah yang sesuai gitu ya, supaya kedua-duanya bisa berjalan antara rencana yang teman-teman lakukan dengan apa yang sudah ada di sekolah tidak saling bertentangan. Oke. Selanjutnya, selain tujuan observasi dan memperhatikan apa saja yang akan diobservasi, instrumen yang penting. Instrumen observasi. Teman-teman harus punya checklist apa saja yang mau diobservasi. Gitu. Instrumennya insya Allah nanti ada di kampus ya. Oke, selanjutnya ini tadi ya. Ini contoh lembar observasi untuk karakteristik peserta didik. Misalkan bisa dilihat budaya kelasnya seperti apa, kemudian status sosialnya, siswa pegang HP nggak di sekolah kalau kita mau pakai YouTube atau sebagainya. Kemudian minat belajar siswa seperti apa, kemampuan awalnya, kemampuan awal, kemudian motivasi belajarnya dan seterusnya. Nah, dengan mengetahui ini, teman-teman bisa mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai dengan kondisi yang ada itu. Oh, siswa itu minat belajarnya terhadap bahasa Indonesia agak kurang. Bagaimana caranya atau bagaimana teman-teman merancang RPP atau modul ajar supaya meningkatkan minat belajar siswa ini. Begitu juga motivasi dan seterusnya yang lain. Oke, ini lanjutan untuk contoh instrumen untuk observasi perangkat pembelajaran, kemudian instrumen untuk pelaksanaan pembelajaran. Ini contohnya ya, contoh aja. Nanti teman-teman bisa mengikuti apa yang sudah disiapkan di kampus. Kemudian ini lembar observasi untuk manajemen sekolah, contohnya misalkan manajemen
keuangannya seperti kesiswaannya seperti apa, manajemen kurikulumnya seperti apa, itu bisa dicek semua. Kemudian sampai pada manajemen ketata laksanaan, bagaimana pelaksanaan atau mungkin program-program sekolah ini bagus tapi pelaksanaannya tidak terlaksana dengan baik. Nah itu teman-teman bisa observasi kalau diizinkan sama kepala sekolah. Biasa, tapi tidak semua kepala sekolah yang pelit gitu. Kemudian ini contoh lembar observasi untuk lingkungan belajar. Jadi tanggalnya kapan, kemudian tulisannya jelas ya. Sasaran observasinya, hasil observasinya seperti apa? Sasaran observasi itu tadi apa? Siswa, kemudian guru. Kalau ada lingkungan belajar yang lain selain siswa, guru, kepala sekolah. Kemudian kalau ada kantin-kantin, itu juga termasuk dalam yang harus diobservasi. Hasil observasinya seperti apa, kemudian bagaimana teman-teman menginterpretasi hasil observasi tersebut. Jadi hasil observasinya, guru belum menggunakan misalkan, atau begini, misalkan hasil observasi lingkungan belajar. Lingkungan belajar contohnya apa ya di sekolah? Ya, sampah bertebaran di mana-mana. Contohnya ya, sampah bertebaran di mana-mana itu hasil observasinya. Kemudian teman-teman interpretasi kalau sampah bertebaran di mana-mana, selanjutnya mau diapakan? Kalau sampah bertebaran, kira-kira teman-teman nyaman nggak belajar? Enggak ya. Nah, untuk supaya nyaman, apa yang akan teman-teman lakukan? Nah, ini nanti berkaitan dengan disiplin positif tadi yang teman-teman mau terapkan di sekolah. Seperti itu. Jadi interpretasi, jadi diwujud nyatakan seperti apa nanti hasil observasi itu. Oke. Nah, sebelum melakukan observasi, tadi kita sudah punya instrumen. Ada nih daftar apa saja yang harus diobservasi. Tapi teman-teman tidak menguasai itu. Tidak ingat apa saja yang harus diobservasi. Maka ketika sampai di sekolah, di sekolah, teman-teman jalan kemana-mana dengan lembar observasi, dengan instrumen. Harus baca satu-satu dulu. Ini ada tidak? Baru cari. Oh, yang ini adakah tidak? Cari lagi. Ini adakah tidak? Cari lagi. Tidak seperti itu ya. Teman-teman harus sudah menguasai itu. Setidaknya sudah di luar kepala. Kalau di luar kepala sudah tertangkap. Sudah dihayati. Ya, sudah dihayati. Apa saja yang akan diobservasi. Sudah dibaca, dihayati dengan baik. Sehingga ketika datang ke sekolah, oh, yang itu ada di bagian ini. Sudah tinggal centang, kemudian dicatat-catat apa yang dilihat. Jadi tidak lihat lagi satu-satu pernyataannya apa di instrumen, kemudian cari. Adakah tidak yang seperti itu? Itu nanti akan butuh waktu yang lama. Sementara observasi, teman-teman mungkin diberikan waktu yang terbatas. Jadi harus dikuasai instrumen-instrumen itu. Kemudian tadi kita butuh alat tulis, gitu ya, alat tulis, buku, pensil. Nah, kemudian ini bisa di skip saja tahap-tahap observasi. Sudah selesai. Selanjutnya wawancara, Pak. Oke, wawancara. Nah, apa yang teman-teman saksikan tadi di sekolah butuh klarifikasi ya. Kok saya lihat banyak sampah. Kenapa banyak sampah? Apa yang menyebabkan sampah bertebaran di sekolah atau di dalam kelas?
Nah, kita perlu melakukan wawancara kepada siapa? Kepada siapa saja yang berhubungan dengan itu. Untuk apa? Untuk mengklarifikasi kenapa banyak sampah. Sampah ini asalnya dari mana? Kemudian apa ada pohon-pohon di sekitarnya, atau ada yang sengaja membuang atau tidak sengaja membuang. Nah, teman-teman harus mengklarifikasi itu. Jadi apa yang dilihat harus diklarifikasi. Apa ya biasanya tabayun ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar harus diklarifikasi. Seperti itu ya. Itu ciri orang yang berpikir kritis. Nah, kemudian ketika wawancara itu artinya kan kita berhadapan dengan orang yang kita akan wawancarai, orang yang akan kita tanya-tanyakan, orang yang akan kita ajak diskusi. Ya, kita berhadapan dengan orang lain. Nah, ketika kita berhadapan dengan orang lain, kita harus memperhatikan yang pertama sikap kita kepada orang yang kita wawancarai. Kalau kita berhadapan dengan kepala sekolah, dengan guru yang usianya lebih tua, yang sudah berpengalaman, sudah dalam tanda petik sudah senior, maka kita harus menjaga sikap kita ya. Ketika wawancara kita perlu berperilaku yang sopan gitu. Kemudian bahasa-bahasa yang digunakan bahasa yang formal gitu ya. Tapi ketika kita berhadapan dengan siswa bukan berarti dia usianya lebih muda dari kita terus kita main seperti itu, tidak. Kita sesuaikan juga. Tidak mungkin juga kita berbicara ke siswa, baiklah Dek, perkenalkan saya Andi Fajriani, saya mau mewawancarai Adik tentang sampah yang berserakan. Menurut Adik, kenapa sampah ini berserakan? Tidak bisa juga kita berbicara formal seperti itu kepada siswa, tapi wawancara kepada siswa bisa kita sesuaikan dalam bentuk percakapan. Misalkan, Dek, pernah main-main ke mana ya? Kemana yang tempatnya bersih gitu? Ke mall ya. Pernah jalan-jalan ke mall nggak? Pernah. Senang. Kenapa senang? Jadi diajak cerita sampai muncul bahwa sesuatu yang berserakan itu akan mengganggu proses pembelajaran, akan mengganggu konsentrasinya untuk belajar. Gitu. Jadi kita ajak dengan cara dialog dengan kondisi sehari-hari siswa seperti itu. Kemudian perilakunya seperti apa, penampilan juga. Ketika ke sekolah tidak mungkin teman-teman dengan baju yang compang-camping, pakai baju kaos yang satunya sudah turun sampai ke bahu, satunya naik ke leher, tidak mungkin seperti itu kan. Nah, teman-teman pasti berpakaian rapi, hitam putih, kemudian ada jas merahnya. Oke. Nah, sebelum wawancara, teman-teman perlu memperhatikan topik apa yang akan diwawancarai. Kalau tadi tentang sampah, oke. Proses cerita itu semua tentang sampah. Kalau tentang guru yang mengajarnya hanya dia diam aja di depan, siswanya sibuk sendiri juga di belakang, maka proses wawancara berputar di masalah itu. Jadi tentukan dulu topik atau tema wawancaranya. Yang kedua, narasumbernya. Tadi kalau tentang sampah, siapa yang harus saya wawancarai? Siapa saja? Guru, siswa, tukang kebun, tukang kantin. Nah, itu teman-teman perlu memperhatikan itu, siapa yang akan diwawancarai. Nah, setelah itu buat janji, minta kesediaan bahwa teman-teman akan melakukan wawancara. Tidak bisa tiba-tiba datang, apalagi kalau dengan kepala sekolah atau guru yang ada di sekolah itu. Setidaknya kita punya sopan santun untuk minta izin mau wawancara. Begitu juga dengan siswa. Nah, bagaimana caranya dengan siswa? Ya, seperti tadi, kita gunakan pendekatan secara individual kepada siswa, gitu ya, sesuai dengan
karakteristik siswa itu. Kan teman-teman sudah observasi tadi ya. Kemudian buat daftar pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan umum apa saja yang akan ditanyakan berdasarkan topik, berdasarkan tema yang akan dibahas dalam wawancara itu. Nah, membuat daftar pertanyaan kita bisa menggunakan pedoman 5W 2H. Kok biasanya cuma satu ya? Oh. Apa itu 5W 1H-nya dulu? 5W 1H? Masih ingat? Apa? Bagaimana? Dari mana? Di mana? Bagaimana apa? Kapan? Apa lagi? What-nya apa? Oke, mari kita lihat. Yang pertama, apa? Di mana? Sudah ya? Kapan? Benar ya? Kemudian siapa? Kenapa? Bagaimana? Hanya satu apa lagi coba? How many atau how much? Berapa banyak? Berapa sering? Seberapa sering siswa buang sampah? Seberapa sering guru mengajar hanya berdiri di depan tanpa memperhatikan siswa di belakang? Oke, jadi kita buat topik-topik pertanyaan umum yang akan ditanyakan nanti terkait apa, di mana, kapan, siapa, dan kenapa, kemudian bagaimana itu terjadi, dan how many atau how much-nya. Nah, pertanyaan-pertanyaan umum ini itu adalah pegangan dari teman-teman ketika melakukan wawancara. Jadi dari satu pertanyaan ini tidak mungkin teman-teman hanya tanya menurut Bapak apa yang dimaksud dengan contoh ya, dengan observasi. Oh, observasi adalah pengamatan. Stop sampai di situ, tidak. Teman-teman harus mengejar pengamatan apa maksudnya Pak? Nah, nanti bapaknya akan menceritakan, dari hasil cerita itu kejar lagi sampai teman-teman bosan, atau dalam artian informasi yang teman-teman peroleh ini sudah jenuh. Jenuh artinya sudah tidak berubah-berubah lagi. Kalau dia sudah kembali ke yang tadi, nah berarti itu sudah jenuh posisinya. Stop sampai di situ, boleh stop. Tapi jangan tadi ada 7 pertanyaan umum ya. Ada 7 pertanyaan umum yang akan ditanyakan, terus teman-teman juga cuma tanya 7 itu saja, tidak dikejar lagi. Nah, itu informasinya teman-teman dapat informasi tapi informasinya kurus. Tidak gendut seperti saya. Gitu. Kurus jadinya, kurang tebal, kurang dalam. Nah, maka pertanyaan umum itu perlu diperdalam lagi ketika teman-teman melakukan wawancara. Kalau di proses berpikir, apa itu namanya? Kita melakukan meta kognitif, meta analisis itu. Jadi lebih dalam kita tanya kenapa. Walaupun pertanyaan umum tentang kenapa tadi sudah ada, tapi itu untuk mengejar lebih jauh terkait informasi apa yang mau kita dapat. Kemudian rajin berlatih, minimal dengan teman di sebelah bertanya. Berlatih artinya teman-teman tidak hanya berhenti di 7 pertanyaan utama tadi, pertanyaan pokok. Ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menggali informasi. Itu yang perlu dilatih. Bagaimana caranya supaya teman-teman bisa mengejar informasi sampai ke yang sekecil-kecilnya. Itu yang perlu dilatih. Kalau cuma bertanya yang 7, siapa saja bisa, karena itu pertanyaan sudah disusun, gitu ya. Kemudian berpakaian rapi, sopan dan santun, jelas ya. Nah, ketika wawancara juga, jadi tadi persiapan sebelum wawancara, kemudian saat wawancara, ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama
tadi perkenalan, namanya siapa, kemudian mewawancara tentang apa, untuk apa, mewawancara tentang apa dan untuk apa. Selanjutnya bawa peralatan perang. Apa peralatan perang kalau mewawancara? Apa? Ya, tape recorder untuk merekam. Apalagi? Ya, list pertanyaan yang mau ditanyakan, instrumen wawancara ya, atau pedoman wawancara. Apalagi? Kalau tidak punya tape recorder, bawa apa? HP. HP bisa ya untuk merekam. Kalau di HP-nya tidak ada peralatan recordingnya, tidak punya aplikasi recording, WA pasti punya toh? WA pasti punya. Titip buka WA-nya teman siapa gitu, terus rekam di situ. Jadi kirim ke dia. Jadi minta izin dulu sama teman, permisi saya titip rekaman gitu. Jadi minta izin ke teman, buka WA, titip rekamannya di situ. Kalau tidak punya peralatan rekam di HP, kalau tidak punya recording, bawa HP. Apalagi? Selain alat rekam, kemudian tadi instrumen atau pedoman wawancara, yang isinya daftar pertanyaan. Apalagi? Teman-teman butuh apa? Dokumentasi. Ya, butuh dokumentasi. HP itu serba bisa itu. Makanya dia dinamakan smartphone, karena dia paling pintar di antara semuanya bisa. Jadi bawa HP saja bisa hidup, ya enggak? Lebih baik ketinggalan HP lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Begitu toh? Ya, karena di HP semuanya ada di situ. Jadi dengan HP bisa membantu untuk dokumentasi. Gitu. Terus apa lagi selain dokumentasi yang dibutuhkan? Tadi alat tulis. Teman-teman perlu mencatat juga, mungkin ada ketika wawancara itu teman-teman sudah merekam nih, tapi ekspresi orang yang diajak wawancara tidak terekam kan, tidak terekam dengan recording. Butuh kamera rekaman? Kalau punya bawa, kalau tidak ya itu tadi pulpen sama pensil itu bisa digunakan untuk mencatat ekspresi-ekspresi yang ditunjukkan oleh orang yang kita wawancara. Siap? Kemudian saat wawancara, sapa narasumber, ajukan pertanyaan pembuka. Kemudian cairkan suasana. Cairkan suasana caranya lebih tenang. Kita ajak ice breaking gitu, ajak tepuk-tepuk tangan, ajak say hello, hi, hello, atau seperti apa? Mencairkan suasana untuk wawancara. Nah, biasanya begini, ketika kita berhadapan dengan orang wawancara, setelah perkenalan, selamat siang Bapak, perkenalkan saya Andi Badriani, saya mau wawancara Bapak terkait manajemen keuangan di sekolah ini. Langsung tegang ini Bapak kepala sekolah. Saya punya manajemen keuangan. Cairkan suasana dulu. Bagaimana caranya? Bapak sampai saja. Informasi yang Bapak sampaikan tidak akan saya sebarkan kemana-mana, hanya untuk saya, untuk kepentingan studi saya. Oke, bapaknya sudah mulai tadi yang suhunya 100 derajat mungkin sudah turun 80. Nah, kalau dalam cerita-cerita selanjutnya, ajaklah bapak itu cerita supaya bapak ini tidak tegang. Bapak, kalau kepala sekolahnya ibu berarti ya, supaya kepala sekolah tidak tegang lagi. Kita ajak cerita yang mencairkan suasana gitu, jadi tidak tegang lagi, seolah-olah ini anak kuliahan, anak mahasiswa mencari-cari tahu, saya punya kesalahan ini. Nah, pasti mindsetnya kayak begitu. Atau ke guru, permisi Bu, saya mau wawancara Ibu terkait proses pembelajaran. Aduh, itu lihat-lihat saya punya cara mengajar di kelas ini, bagaimana ini? Nah,
Kalau sudah seperti itu kondisinya, guru atau kepala sekolah atau orang yang akan kita wawancari langsung pasang dinding yang tinggi. Pokoknya saya harus jaga saya punya kata-kata supaya orang ini dia tidak tahu saya punya kelemahan. Nanti akan seperti itu kejadiannya. Tapi ketika teman-teman bisa mencairkan suasana, ajak cerita dengan santai, nah bisa jadi apa yang dia sembunyikan akan terbuka sendiri. Dia akan tidak sadar kalau dia sudah membuka apa yang dia sembunyikan. Seperti itu ya. Jadi itu fungsinya kita mencairkan suasana saat wawancara. Kemudian apa tadi inti dari wawancara ya? Kalau itu tadi mencairkan suasana di awal, kemudian kalau inti wawancara itu sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan di awal. Inti wawancaranya sesuai dengan topik tadi yang di awal ya, sebelum wawancara kan teman-teman menentukan tema atau topik untuk wawancaranya. Kemudian catat jawaban-jawaban penting. Catat jawaban-jawaban penting ini opsional karena teman-teman tadi menggunakan recording, punya HP, punya tape record. Jadi untuk catatan paling bagus itu apa yang tidak tertangkap oleh suara, oleh rekaman. Jadi ekspresi, gerak geriknya kepala sekolah ketika saya tanya-tanya keuangan, dia gelisah, dia punya duduk sudah miring sana, miring sini, itu yang harus teman-teman catat karena tidak tertangkap di rekaman, gitu ya. Kemudian, jadi bukan sekedar mencatat jawaban penting saja, tapi hal-hal penting apa yang terjadi saat wawancara. Misalkan mungkin saat wawancara tiba-tiba gempa bumi, tulis tiba-tiba ada gempa bumi, itu bagian dari dokumentasi berupa catatan. Jadi itu dokumentasi berupa catatan. Selain tadi dokumentasi foto-foto itu, ya. Kemudian setelah wawancara, ucapkan terima kasih Bapak, terima kasih Bu, terima kasih Dek sudah memberikan informasi kepada saya. Sampaikan permohonan maaf, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak atau Ibu atau Adik selama kita cerita-cerita tadi. Kemudian harapan seperlunya dan pamit pulang. Nah, satu hal perlu teman-teman perhatikan bahwa wawancara ini tidak selamanya formal dengan bahasa formal dalam bentuk cerita-cerita. Siapa tahu guru ini kalau diajak wawancara dengan cara formal seperti tadi itu dia bikin tembok yang tinggi, dia bangun dinding yang tinggi. Nah, tapi ketika teman-teman bercerita, dia mau bercerita, oh saya manfaatkan kesempatan ini untuk informasi, untuk wawancara. Itu jadi tidak selalu formal duduk berhadapan begini atau bersampingan. Saat jalan, kalau memang guru itu tidak bisa terbuka, mungkin saat cerita seperti biasa dia akan terbuka. Orang itu tuh begini, orang itu tuh begini, kepala sekolah itu dia begini. Dia akan terbuka. Siswa itu tuh dia begini kan. Jadi dengan situasi yang seperti itu kita bisa melihat. Jadi saat observasi tadi itu pentingnya observasi, melihat karakteristik lingkungan sekolah. Siapa saja nanti yang saya bisa ajak wawancaranya, siapa saja yang rasanya kita sudah dekat begitu. Ketika sudah dekat kan apa saja yang ditanyakan pasti keluar itu. Ya, seperti itu ya. Masih banyak kan. Jadi ini ya, ini hal-hal yang perlu teman-teman ingat untuk wawancara. Apa itu wawancara? Jadi wawancara kita memperoleh informasi yang lebih dalam dari sumber atau dari narasumber terkait topik yang ingin kita tanyakan. Tujuannya apa? Tujuannya kita mau mengklarifikasi apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita amati, apa yang sudah kita catat pada saat observasi. Itu yang mau kita klarifikasi dengan wawancara. Kemudian hakikat wawancara itu tadi ya, wawancara itu kita menggali informasi, kemudian tahap-tahap melakukan wawancara, sebelumnya seperti apa, saat wawancara seperti apa, kemudian setelah wawancara seperti apa, atau
di akhir wawancara apa yang harus teman-teman lakukan tadi dan jenis-jenis wawancara. Oke, bagian bawah itu urusannya teman-teman nanti dengan DPL, melaporkan hasil wawancara termasuk dengan tadi laporan hasil observasi. Sekian, satu lagi sebelum saya tutup, ketika wawancara teman-teman perlu bisa menggunakan salah satu teknik wawancara dengan menggunakan metode STAR. Situasinya apa, kemudian tindakan apa yang dilakukan oleh orang yang kita wawancarai. Jadi situasinya misalkan lingkungan sekolah yang kotor tadi, banyak sampah berserakan. Dek, sejak kapan sih sampah sekolah ini kotor seperti ini? Kemudian T-nya itu tindakan apa? Tindakan apa yang dilakukan? Sudah ngapain aja sih, Dek? Untuk supaya lingkungan sekolahnya bersih. Kemudian aksinya apa? Jadi apa yang sudah dia lakukan? Oh, kita tiap hari Rabu misalkan, kita tiap hari Rabu disuruh kumpul sampah, tapi besok pasti kotor lagi. Terus ngapain lagi? Jadi itu dikejar terus. Lalu hasil dari apa yang dilakukan, yang sudah dilakukan itu seperti apa? Nah, itu teman-teman nanti bisa dapat satu cerita terkait satu topik yang mau diwawancarai. Nah, dari hasil itu, kalau teman-teman bisa pandai-pandai mengelola itu bisa jadi skripsi. Jadi tidak capek-capek lagi, bisa jadi satu skripsi gitu dari satu topik yang teman-teman bawa ketika turun ke sekolah. Seperti itu ya. Jadi dari pandai-pandainya teman-teman melihat hasil observasi kemudian wawancara. Seperti itu. Dari saya, ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait observasi dan wawancara? Boleh diangkat tangan, hands up. Tidak ada? Sudah paham? Risa? Novi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih buat Ibu yang sudah memberikan materi pada sore ini dan terkait observasi dan wawancara. Jadi yang di sini saya tanyakan, apakah ketika kita melakukan observasi di lapangan terus hasil yang kita lihat seperti di sekolah tadi, terus seperti sampah berserakan di lingkungan sekolah, itu hasil observasi kita. Terus pada hasil wawancara kita adalah kita menemukan berbagai persoalan yang disampaikan. Jadi satu beberapa narasumber yang kita ambil contoh untuk wawancara, mereka punya apa yang disampaikan sudah berbeda. Jadi apakah di antara ini yang melakukan observasi itu semua hasil wawancara itu atau bagaimana? Itu terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi namanya siapa? Rizal. Oke. Ketika kita wawancara tentunya kita punya narasumber tidak hanya satu ya. Itu teman-teman misalkan guru. Kalau kepala sekolah ya hanya satu, karena kita di sekolah itu kita cuma datang ke satu sekolah itu, kepala sekolah hanya satu. Tapi kalau misalkan wakil kepala sekolah mungkin lebih dari satu, guru mungkin lebih dari satu, siswa juga bisa lebih dari satu. Nah, informasi yang kita dapatkan tadi seperti disampaikan bisa jadi berbeda-beda, Nah, bagaimana caranya teman-teman mengkolaborasikan informasi yang berbeda-beda ini? Bisa dilihat informasi yang berbeda ini apakah saling mendukung satu dengan yang lain
atau saling bertentangan. Nah, teman-teman melakukan wawancara ini bukan berarti teman-teman mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Itu, tapi teman-teman melaporkan. Tugas teman-teman hanya untuk melaporkan apa yang informasi yang sudah teman-teman dapatkan di sekolah, baik dari hasil observasi ataupun dari hasil wawancara. Nah, tadi ingat salah satu tujuan dari wawancara itu selain untuk mendapatkan informasi, teman-teman ingin melakukan klarifikasi terkait hasil pengamatan. Nah, kalau hasil pengamatannya misalkan tadi guru, contohnya ya, hasil pengamatannya guru mengajar hanya sibuk sendiri di depan, duduk terus duduk di balik meja, buka buku, pegang penggaris, duduk saja di meja, tidak tidak menguasai kelasnya, siswanya di sana kerja sendiri, gurunya juga di depan kerja sendiri dengan bukunya, ngoceh terus. Nah, itu yang perlu teman-teman klarifikasi ke siswa. Misalkan, ibu guru kalau mengajarnya selalu seperti itu kan, atau caranya ibu guru, tadi pertanyaannya salah, seperti itu kan, nanti siswa jawabnya ya tidak. Kalau jawab ya tidak, teman-teman punya informasi akan kurus gitu ya, sedikit sekali, hanya seputar ya dan tidak. Tapi usahakan pertanyaannya itu terkait seperti apa cara guru mengajar biasanya. Nah, ketika kita mewawancarai beberapa orang, tentu posisi siswa ini atau apa yang dialami oleh siswa ini berbeda-beda. Siswa yang malas tahu, terserah guru mau bikin apa. Kalau yang siswa yang peduli dengan cara mengajar guru, itu tidak suka sekali. Nah, ini kan nanti akan jadi pertentangan. Itu semua teman-teman harus laporkan. Jadi yang sama dirangkum jadi satu, yang tidak sama teman-teman tambahkan itu. Mungkin teman-teman yang di bahasa Indonesia kalau menulis paragraf yang bertentangan gitu ya. Jadi ada informasi yang sama teman-teman rangkum, nanti di bagian akhir ditambahkan akan tetapi menurut salah satu siswa seperti ini. Jadi dilaporkan semua karena itu adalah hasil yang teman-teman peroleh. Teman-teman tidak punya hak untuk memutuskan. Teman-teman tidak punya hak untuk memutuskan. Tugas teman-teman hanya untuk melaporkan apa yang dilihat, apa yang dicatat, apa yang didengar dari hasil wawancara. Itu saja. Jadi semua informasi itu akan membuat tulisan teman-teman kaya. Tinggal nanti bagaimana teman-teman menganalisis. Menganalisis ini artinya teman-teman cari faktor-faktor penyebabnya seperti apa, kemudian cari di internet kira-kira siapa yang pernah menulis begini ya, kalau lingkungan kotor itu tidak bisa menyebabkan konsentrasi belajar siswa rendah. Cari itu pasti ada, kalau ada bisa ditambahkan. Menurut hasil penelitian siapa, hal ini didukung oleh hasil penelitiannya siapa, bahwa lingkungan yang kotor itu mempengaruhi hasil belajar siswa misalkan, atau konsentrasi belajar siswa. Tambahkan itu di tulisan teman-teman. Jadi tulisan teman-teman akan menjadi sebuah tulisan yang bagus, bukan tulisan yang copy paste dari laporan yang sudah magang-magang sebelumnya. Gitu. Jadi benar-benar apa yang teman-teman lihat, alami, dengarkan di sekolah. Gitu. Bukan hasil copy paste dari laporan orang. Gitu ya. Oke, karena namanya siswa antara satu dengan yang lain itu tidak sama. Dalam satu tahun tidak mungkin di tahun berikutnya akan sama apa yang terjadi di sekolah. Saya ambil contoh di tempat anak saya sekolah. Di tempat anak saya sekolah itu mungkin karena masuknya pada zaman COVID, kemudian siswanya banyak laki-laki, ceritanya akan berbeda dengan siswa yang sebelumnya, yang banyak perempuannya, kemudian bukan di zaman COVID belajarnya. Siswa yang sebelum COVID kan
dengan HP itu tidak terlalu ini ya, tapi setelah COVID, HP jadi utama. Bukan hanya untuk belajar, untuk main juga. Jadi karakteristik siswa itu akan berbeda. Setelah COVID seperti apa? Apakah itu terus berlanjut? Tentunya tidak sama. Gitu. Jadi laporan hasil observasi, laporan wawancara, laporan magang itu bukan baiknya pasti beda. Kalau sama sudah jelas itu komunikasi, gitu ya. Seperti itu. Jadi informasi-informasi yang berbeda itu kumpul semua. Bikin kayak kita punya tulisan. Oke? Oke. Gimana kita sudah jawab belum? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Yakin? Sudah ada arahan mengenai atau pandangan mungkin mengenai observasi dan wawancara? Sudah bisa dibayangkan nanti pas turun gimana? Sudah? Yakin? Ngomong ada ibu dokter, jadi langsung bertanya kepada beliau. Tidak ada? Oke, mungkin cukup Bu. Oke, baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, beri tepuk tangan dulu Ibu untuk Ibu Dokter Andi. Terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat. Untuk akhir kata, sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.